di situ. Nah, apalagi ini temanya revolusi Indonesia belum selesai. Dan ini sepenggal kalimat dari Bung Karno. Aku tahu, revolusi belum selesai. Dan itu benar, karena apa? Karena yang aku pahami sampai detik ini, Soekarno-Hatta hanya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Tidak membawa bangsa ini masuk ke dalam kemerdekaan yang berdaulat, adil dan makmur. Pertama, apakah bangsa kita berdaulat? Tidak, teman-teman. Bangsa kita tidak berdaulat. Karena apa? Karena kapal-kapal Cina masih bebas berseliweran di negara yang katanya berdaulat ini. Tapi tidak pernah ditindak, ditangkap, dan ditembak. Ini kan sudah mengangkangi kedaulatan sebuah negara. Apakah negara kita sudah berkeadilan? Belum. Karena apa? Contoh kasus terakhir, orang salah ngomong. Orang yang mengatakan jing tempat buang anak. Itu kan bahasa kita sehari-hari. Sama kayak gue di kampung aku, di Medan Lana, kami bilang tempat yang jauh dan terpencil serta sulit dijangkau, bahkan ada serem-seremnya dikit, itu selalu kami katakan tempat jin buang anak, atau jin tukar duit, atau jin buat softtek. Itu biasa kami ungkapkan. Tapi akan kita dirusak oleh segelintir orang yang katanya marah dengan itu. Belum lagi kita tahu kasus yang menimpa imam besar umat Islam, Habib Rizik Syihab. Dengan gampangnya Habib Rizik dipenjara dengan tuntutan yang nggak masuk akal. Apa sih yang dituntut? Apakah ini katanya melanggar protokol kesehatan? Kalau memang kadang-kadang protokol kesehatan, maka pemerintah ini juga harus segera menangkap Jokowi. Karena dia membuat kerumunan berkali-kali, bahkan terakhir di Sumatera Utara. Itu kalau misalnya dia dipenjara gara-gara menuntut hanya mengucapkan saya baik-baik saja, bukankah itu hak pasien mengatakan? Bukankah hak rumah sakit untuk melindungi data pasiennya? Ini kan kegilaan. Akal sehat kita dirusak. Hilang sudah keadilan di negeri ini. Yang ketiga, kemakmuran. Apakah bangsa ini sudah makmur? Rakyat belum mendapatkan kemakmuran karena angka kemiskinan masih tinggi. Buka saja data BPS. Orang-orang miskin masih tinggi. Jadi yang berdaulat, adil dan makmur itu belum ada di negara ini. Maka kami dulu sering di Sumatera Utara mengatakan, ketika ada yang mengatakan merdeka, kami selalu menjawab, rakyat belum pernah merdeka. Kemerdekaan masih atas nama bangsa, tapi rakyat belum merasakan kemerdekaan itu. Bahkan di tahun 2010-an gitu, waktu ada kita ikut konstelasi pilkada, sengaja kita munculkan waktu itu di Deli Serdang, kita munculkan sosok yang bukan siapa-siapa, dan kita munculkan perlawanan dari kaum tani. Memang kita sadar kita kalah di situ. Yang kita lawan partai-partai, ya karena kita main dari jalur independen. Tapi kita menang secara terhormat. Basis kelompok tani yang kita organisir 90% rata-rata memilih calon yang kita dukung dengan jargon salam setengah merdeka. Itu dulu kami bawa dan memunculkan Bang Rabu Alam sama Ibu Purnama sebagai pasangan dari jalur independen yang kita dorong. Nah, kita coba harus juga melihat realitas sosial yang ada hari ini, di mana pemerintah kita sibuk menaikkan berbagai, dari mulai BBM, TDL, harga-harga, bahkan yang terakhir minyak goreng aja bisa langka. Kan ini kegilaan berpikir kita. Di negara yang kurang lebih sekitar 16 juta hektar lahan sawit, tapi minyak goreng bisa langka. Padahal sebelum itu
triliunan uang negara disubsidi kepada Taipan untuk membangun industri sawitnya. Buka berita CNN. Nah, ini kan kekacauan lagi berpikir. Disubsidi negara, disubsidi pemerintah, menghasilkan minyak goreng langka. Berarti apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Coba kita lihat. Kalau dalam sistem ekonomi hanya orang tolol yang melakukan, berarti ada kerakusan, ada penimbunan, ada mafia, ada kartel yang bermain dari kelangkaan minyak goreng ini. Itu baru minyak goreng. Belum lagi kita disesatkan dengan pola pikir. Pemerintah kita sibuk bangun IKN. Pertanyaan, uang dari mana? Dari utang kembali. Tapi di sisi yang lain dimunculkan akal-akalan untuk memperpanjang masa jabatan dengan alasan uang negara nggak ada. Loh, kalau uang negara nggak ada, jangan berpanjang masa jabatan. IKN-nya diselesaikan, hentikan dulu. Ini jadi logika berpikir kita hari ini dibalik-balikkan. Logika sehat kita hari ini dihilangkan oleh penguasa saat ini. Penguasa saat ini, yaitu rejim Jokowi, hanya mampu meningkatkan harta kekayaan penyelenggara negara di tengah pandemi. Sementara kekayaan rakyat, bahkan banyak rakyat yang ter-PHK akibat pandemi ini. Tapi penyelenggara negara gila-gilaan naik-naiknya. Bahkan sekelas Menteri Agama bisa naik 1000%. Dari sekitar 800-an juta sampai sekarang 8 miliaran gitu, sekitar itu. Ini kan ada yang janggal hari ini. Dan lebih parahnya lagi, teman-teman, pemerintah kita ini tanpa malu-malu melakukan namanya dinasti kekuasaan. Rejim setelah Soeharto saja butuh 30 tahun untuk mengangkat anaknya masuk ke dalam pusat kekuasaan. Tapi rejim hari ini cuma butuh 1 periode. Setelah itu menempatkan anak dan mantu sekaligus menjadi wali kota di Medan dan di Solo. Ini kan kegilaan kita berpikir. Makanya kita lihat reformasi muncul untuk menghilangkan KKN. Tapi hari ini yang terjadi bukannya KKN-nya hilang, malah tambah lagi dinasti kekuasaan. Belum lagi kita lihat begitu korupnya permainan di lingkaran sisi kekuasaan itu. Bayangkan seorang anak petinggi negara cuma martabak sama es campur, tapi bisa mendapat kucuran dana 700 M. Ini kan gila lagi nih berpikir. Jual pisang goreng berapa sih? Tapi bisa dikucurkan dana segitu. Berarti kita mencium ada bau-bau money laundry di dalamnya. Ada bau-bau money laundry di dalamnya dan transaksi kekuasaan, transaksi hukuman ada di dalamnya. Kita mencium itu. Maka udah benar nih, Bang Ubed melaporkan ini ke KPK. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah KPK berani? Apakah KPK berani untuk memanggil 2 anak Pak Lurah tersebut dan memeriksanya serta mengusut kekayaannya? Ini yang jadi pertanyaan. Dan hari ini, sampai hari ini kita melihat tidak ada satu. Tolong beritahu kepada saya, apa sih yang sudah berhasil dibikin rejim ini? Karena kita tidak melihat itu. Kita tidak melihat ada sebuah kebaikan yang dilakukan rejim ini, kecuali memelihara buzzer jahanam. Buzzer jahanamnya mengadu domba sesama bangsa.
Apapun masalah yang terjadi di negara ini, cuma solusinya radikal, intoleran. Cuman itu terus, dari mulai presiden hingga menteri-menteri, bahkan angkatan perangnya hanya mengatakan radikal. Hello, negeri ini kompleks dengan masalah. Tapi solusi yang dibangun rejim ini cuma radikal, intoleran. Dan yang terakhir lagi, suara azan gitu. Yang kita bisa kepada. Padahal kami di Sumatera Utara sangat terbantu dengan adanya suara azan. Kita tidak merasa risih. Minimal ketika azan subuh mengingatkanku untuk tidur atau untuk bangun. Belum lagi ketika siang zuhur ya, itu mengingatkan waktu makan bagi kami. Karena memang kami orang-orang lapangan ini makan aja pun kapan ingat. Ketika azan maghrib, itu mengingatkan kami lagi untuk dulu aku kecil-kecil kalau udah azan mamaku manggil, udah azan pulang untuk mandi dan lain-lainnya. Nah, ini kan kegilaan yang dipermasalahkan. Ekonomi negara sedang morat-marit, ekonomi rakyat sudah morat-marit. Solusinya turunkan azan lagi, turunkan frekuensinya. Ini kan kegilaan. Inilah negeri kita yang kita lihat. Maka kami dari Aliansi Rakyat Menggugat tidak bosan-bosannya kami turun ke jalan untuk menyuarakan suara perlawanan rakyat. Karena kami sudah muak dengan kondisi yang ada hari ini. Dan kami sudah mengeluarkan mosi tidak percaya, bahkan mendesak Jokowi mundur. Itu yang terus kami suarakan. Ada gila ketika mereka diperpanjang masa jabatan. Seharusnya yang udah tahu gagal mensejahterakan rakyat, biasanya rakyat bergerak mempersingkat masa jabatan. Tapi ini diperpanjang. Maka kita mencium orang-orang yang memperpanjang masa jabatan presiden adalah orang-orang yang bermasalah, yang ingin merampok negeri ini. Kita bersimpulan di situ. Kita melihat orang-orang yang selalu berargumentasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang kita lihat gagal, maka mereka lah sebenarnya orang-orang yang bermasalah. Apa perlu kita buka-bukaan? Siapa petinggi-petinggi partai itu? Ada Agus Durian. Nah, ini yang seharusnya. Dan sialnya, kepala negara, presiden kita menikmati itu. Lewat juri bicaranya mengatakan presiden bukan dalang. Kalau bukan dalang, siapa dalangnya? Apakah presiden wayang? Ini yang harus kita lihat, yang kami lihat juga. Apakah presiden ini wayang? Kalau presiden bukan dalang dan bukan wayang, maka presiden segera menangkap orang-orang yang akan bertindak inkonstitusional di negara kita. Ini yang harus dilakukan oleh kepala negara. Jika dia memang bukan dalang dan bukan wayang. Lain hal kalau dia wayang, maka kita carikan siapa dalangnya. Kalau kita lihat dia dalang, maka kita tahu wayang-wayang yang sudah berbicara untuk memperpanjang masa jabatan ini. Inilah yang kita lihat. Kami dari RF benar-benar rusak logika melihatnya. Udah tahu gagal masih dipuja-puji, udah tahu gagal minta diperpanjang jabatannya. Maka tolong beri sama kami apa program yang dicanangkan dulu presiden sama kami. Apakah itu sudah dijalankannya? Bagaimana dengan 66 janji politiknya? Apakah ini sudah berjalan? Kalau bicaranya bangun jalan, soal bangun jalan,
Dendles dulu bangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Penjajah juga bangun jalan. Kalau bicara kami sudah membangun, lah yang dibangunnya jalan apa? Apakah jalan yang benar-benar gratis? Tidak. Yang dibangunnya adalah jalan tol. Dan jalan tol hadir mengangkangi dari Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi masuk jalan tol kita bayar. Kan sudah hilang keadilan sosial itu. Berarti dengan kata lain, orang yang bisa bayar, orang yang punya kendaraan roda 4 yang bisa masuk. Apakah tukang becak bisa masuk? Apakah tukang ojek bisa masuk? Ini yang terjadi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rakyat Indonesia ini selalu diberikan kesehatan ya di tengah COVID ini, kemudian diberikan kesabaran dalam menghadapi kesulitan ekonomi, juga kesabaran dalam menghadapi perilaku zolim ya dari para pejabat maupun rezim ini ya. Tidak ada yang diperlukan dalam menghadapi rezim yang zalim selain kita kesabaran dan memohon kekuatan untuk melakukan perubahan. Jadi semua sudah disampaikan oleh narsum yang lain ya, Bang Hendraji, kemudian Adinda Niko dan Afandi Ismail ya, semua udah bagus, luar biasa. Jadi saya mungkin lebih menyampaikan kepada esensinya saja situasi hari ini ya. Kita semua sudah tahu bahwa banyak masyarakat kita yang saat ini menolak menolak penundaan pemilu atau perpanjangan periode. Tapi menurut saya, kalau dari perspektif konstitusi ya, apapun itu bisa terjadi ya. Namanya juga proses politik gitu ya, keputusan politik atau produk politik itu bisa dirubah sepanjang itu ada kesepakatan. Tapi saya melihat bahwa penolakan ini sebenarnya lebih didasari oleh situasi emosional, situasi kebatinan dari seluruh masyarakat ya, mayoritas masyarakat yang sebenarnya menghendaki rezim hari ini itu selesai gitu loh. Jadi bukan persoalan konstitusi ya, itu bisa dibuat-buat gitu loh. Intinya adalah nuansa kebatinan dari mayoritas rakyat hari ini ingin rezim hari ini tuh cepat selesai, cepat diganti. Itu intinya gitu. Nah, di sini artinya mengapa itu bisa muncul perasaan itu tentunya kan suatu proses gitu ya. Artinya di sini rezim Jokowi ini kan sudah diberikan kesempatan. Sudah 5 tahun plus ini 2 tahun, berarti kan sudah 7 tahun gitu loh. Artinya sudah ada satu pemikiran atau keyakinan dari masyarakat bahwa kedepannya ini akan seperti apa, mungkin nggak akan jauh beda dari hari ini. Sedangkan tantangan yang akan dihadapi oleh negeri ini akan jauh lebih besar gitu ya. Nah, evaluasi yang selama ini kita lakukan kepada pemerintahan Jokowi hari ini itu kan ada sedikitnya tuh 5 faktor yang mencerminkan bagaimana rezim ini gagal. Yang pertama itu adalah soal demokrasi ya. Kita sudah tahu bahwa indeks demokrasi Indonesia itu sudah turun. Di era Jokowi itu turunnya cukup banyak, tiap tahun tuh hampir selalu turun gitu. Artinya kita juga tahu bagaimana kedaulatan rakyat ini juga tidak lagi diperhatikan gitu, tidak lagi dijunjung tinggi ya. Akses politik dari anak-anak bangsa pun sulit untuk didapat karena biaya yang mahal gitu.
Dan indikasi bahwa rakyat kecewa atau tidak percaya lagi dengan proses demokrasi itu dapat dilihat dengan istilah Wanipiro. Istilah itu menjadi satu istilah yang biasa dan tersebar di semua daerah. Itu menunjukkan karena rakyat tidak percaya lagi dengan proses demokrasi. Kalau rakyat masih percaya dengan proses demokrasi, dia tidak akan meminta duit kepada wakil-wakil yang akan dia pilih. Nah, itu nomor satu. Kedua adalah korupsi. Jadi pemberantasan korupsi ini mengalami masa-masa yang terburuk di era Jokowi ini. Gitu ya. Kita sudah tahu semua data, semua sudah ada. Bahkan terakhir kawan kita Ubeda Badrun sampai berani melaporkan anak-anak presiden. Ini dalam sejarahnya baru pertama kali ketika anak presiden di mana bapaknya masih berkuasa dilaporkan karena kasus korupsi. Artinya memang kasus korupsi ini sudah mencapai titik nadirnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah persoalan hukum ya. Persoalan hukum kita tahu bagaimana penanganan hukum yang menyangkut berkaitan dengan aktivis, dengan kritik-kritik pemerintah. Ini tidak diselesaikan secara adil. Kasus Saganda, Jumhur, Anton, KM50 dan banyak lagi para aktivis ya ataupun mama yang menjadi korban gitu. Dan yang keempat adalah ekonomi kesejahteraan. Ini tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari rezim untuk mesejahterakan rakyatnya sendiri. Bahkan kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi selalu di bawah yang dijanjikan oleh Jokowi 7%, hanya stagnan di 5%. Nah, kalau ekonomi stagnan 5% itu ya, itu istilahnya kalau kita melihat di kampung ya, itu di rumah itu hanya ngecat ya. Rumput itu cuma disiram aja. Tapi kalau ekonomi bisa 6%, ya, itu rumah itu sudah ada yang renov. Rumah-rumah di kampung itu bisa melakukan renovasi, ya. Rumput itu udah ditanamin lagi dengan katakanlah bunga-bunga, pohon-pohon yang kecil gitu ya. Nah, kalau 7% itu rakyat itu udah bisa bangun tingkat. Ya, bangun tingkat semua rumah-rumah di kampung. Tanaman juga makin bagus, ada pohon-pohon besar. Kalau di atas itu lagi, katakanlah bisa sampai 8%, itu rakyat bisa motornya ganti mobil. Nah, itu sederhana aja. Nah, Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, itu membutuhkan minimal 7% pertumbuhan ekonominya agar tidak banyak yang nganggur. Lulusan-lulusan itu semua terserap. Tapi kalau cuma 5% itu nggak akan cukup untuk mengurangi pengangguran. Hari ini saja jumlah pengangguran kita itu masih tinggi, belum balik ya, tingkat penganggurannya belum balik ke era sebelum COVID. Artinya pemulihan ekonomi ini yang telah dilakukan dan menghabiskan ratusan triliun APBN itu belum berjalan dengan baik. Tapi kok nyata-nyatanya ketika kita masih recovery ini malah dibuat proyek besar yang namanya IKN. Itu loh. Artinya orang baru habis sakit ya, dia masih lagi taraf pemulihan. Artinya jalan aja masih tertatih-tatih, tapi tiba-tiba disuruh berlari. Logikanya tuh seperti itu gitu ya. Nah, itu baru 4. Nah, yang kelima adalah persoalan lingkungan. Ya, kita semua sudah tahu bagaimana eksploitasi dari sumber daya alam, ya. Apakah itu tambang, mineral, kemudian juga penanaman sawit, ya.
illegal logging, hutan-hutan, itu semua persoalan lingkungan. Jadi 5 poin ini, 5 faktor ini sebenarnya sudah cukup untuk mengevaluasi bahwa rezim ini tidak bekerja sesuai yang diharapkan oleh rakyat, tidak sesuai dengan janji-janji kampanyenya, ya. Ya kalau mau anak muda bilang, anak muda sekarang milenial bilangnya ngeprank aja gitu loh. Jadi waktu mau kampanye ya asal cuap aja, pertumbuhan 7%, bangun ini segala macam, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan janji politiknya. Nah, sedangkan di era ini kan kita tidak punya GBHN, acuannya adalah janji kampanye. Nah, apabila kalau di sistem dengan adanya GBHN itu kinerja pemerintahan itu dievaluasi dengan GBHN itu sudah tidak memenuhi kelayakan untuk diteruskan. Nah, ini juga sama, cukup tinggal disesuaikan aja dengan janji-janji politiknya bagaimana. Nah, jadi dengan demikian saya melihat ya artinya bahwa perubahan itu memang akan terjadi. Perubahan akan terjadi, apalagi juga dipengaruhi oleh seperti situasi yang tidak baik-baik saja. Kita harus percepat menjadi situasi yang lebih baik. Indonesia yang benar-benar adil, Indonesia yang benar-benar makmur, Indonesia yang benar-benar beradab. Saya kira ini menjadi tugas kita semuanya secara kolektif, termasuk ya tentu tugas saya. Tugas saya sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, dan mudah-mudahan kehadiran saya di sini, mudah-mudahan juga pikiran-pikiran saya, perspektif saya, itu juga merepresentasikan apa yang menjadi pikiran dan kegelisahan dari jutaan anak muda yang ada di Indonesia, khususnya pelajar dan mahasiswa. Ini penting. Kenapa saya menyebut pelajar dan mahasiswa? Karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita, tentu eksistensi, kontribusi dari kaum muda, dari pelajar, dari mahasiswa, dari kaum santri itu memberikan andil yang sangat luar biasa, terutama umat Islam. Ini penting kita tekankan ya. Tentunya dengan tidak menafikan atau dengan tidak mendelegitimasi saudara-saudara kita yang lain. Kenapa umat Islam ini penting kita tekankan? Karena tadi sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Bung Niko, walaupun saya tahu Bung Niko ini saudara kita yang non-muslim, tetapi kita tidak pernah merasa berbeda, begitu ya Bung ya. Kita tidak pernah merasa berbeda, dan kita sudah menyadari tentang fundamentalitas atau pentingnya menunggal ika itu dalam konteks kebinekaan. Tapi justru hari-hari ini malah pemantik-pemantik yang akan memicu keterbelahan umat, baik antara umat Islam dengan yang di luar Islam, atau bahkan di kalangan umat Islam sendiri, itu justru rasa-rasanya ada pemantiknya dari penguasa itu sendiri. Saya berikan contoh, walaupun tadi sudah disebutkan ya. Saya berikan contoh misalnya soal surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia yang masih segar di benak kita tentang aturan pengeras suara yang ada di masjid dan di musalla. Pertanyaan seriusnya, dan ini menurut saya sangat penting untuk kita sampaikan. Mengapa mesti harus diterbitkan surat edaran yang semacam itu? Dengan alasan untuk menjaga harmonisasi. Padahal kita tahu bahwa umat Islam di Indonesia ini bukan baru kemarin sore. Kembali saya katakan bahwa kontribusinya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia sangat besar sekali, dengan tidak menafikan kontribusi dari saudara-saudara kita yang di luar Islam. Umat Islam ini di Indonesia populasinya mayoritas, terdapat hampir di mana-mana, puluhan tahun ada di Republik ini,
ada di negeri ini. Tapi kenapa justru seolah-olah kita kembali diajari tentang harmonisasi, kita diajari tentang toleransi, kita diajari tentang tenggang rasa dan sebagainya. Nah, tentunya bagi saya bahwa, dan tentu bukan cuma saya ya, kalau kita melihat di banyak media, ketersinggungan itu muncul di mana-mana. Apalagi ketika kemudian Pak Menteri Agama itu mengambil analogi yang sangat tidak elok menurut saya, dilontarkan oleh seorang Menteri Agama, begitu ya, mengambil analogi dan dicoba untuk dipersamakan. Coba untuk dipersamakan dengan bunyi-bunyian yang dilontarkan atau yang dibunyikan di masjid-masjid dan di musala. Apapun klarifikasinya, apapun alibinya, orang bodoh pun sudah bisa menangkap bahwa itu adalah analogi, ya kan? Bahwa itu adalah analogi yang coba untuk disepadankan dengan ngaji, dengan adzan, dengan sholawat, dan dengan lantunan-lantunan suci yang lainnya, baik yang ada di masjid maupun yang ada di musala. Dan itu menggambarkan bahwa ketika ungkapan binatang itu muncul, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dipikirkan, gitu kan. Kalau kita ngomong itu kan, lalu kemudian ceplas-ceplos itu kan, karena itu sudah kadung sering ada di kepala kita. Kalau yang ada di kepala kita baik, maka pasti yang terlontar itu akan baik juga, yang terucap akan baik. Tapi kalau yang kita pikirkan selalu buruk, maka itu juga yang akan secara refleks kita ungkapkan. Nah, ini menjadi satu kondisi yang menurut saya menyedihkan, khususnya bagi umat Islam, karena meskipun Pak Menteri Agama ini tidak hanya menjadi menteri buat umat Islam, tapi untuk semuanya. Tapi karena dia adalah Muslim, maka kita menyedihkan ketika ungkapan itu muncul. Dan parahnya sampai hari ini setahu saya belum minta maaf. Dan juga kalau boleh saya mengatakan bahwa kami di pengurus besar HMI memberikan statement yang cukup keras bahwa Pak Menteri Agama ini harus minta maaf. Dan Presiden harus berani mengevaluasi. Presiden harus berani mengevaluasi menterinya yang kemudian siapapun itu yang kemudian membuat kegaduhan. Tetapi ternyata juga sampai hari ini kita belum mendengar sikap tegas, belum melihat sikap tegas dari Pak Jokowi untuk bagaimana menertibkan menteri-menterinya atau pembantu-pembantunya yang kemudian telah membuat kegaduhan-kegaduhan. Pertanyaan juga yang lain, lalu bagaimana, mohon maaf dengan segala hormat, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang Muslim yang berada di wilayah minoritas Muslim? Apakah ada juga surat edaran dibuat? Nah, ini bukan bermaksud untuk mempolarisasi, tidak, kan gitu. Tapi kita ingin menegaskan bahwa ini ada apa? Kenapa sudah sekian puluh tahun masjid dan musalah ya berjalan sedemikian rupa? Justru kita senang loh kalau ada anak-anak kecil yang kemudian azan, anak-anak kecil yang kemudian ngaji gitu ya, yang kemudian sholawatan menjelang sholat, daripada dia menghabiskan waktunya di tempat nongkrong main game, kan gitu, iya kan? Daripada mereka main game, daripada mereka menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak konstruktif, yang tidak edukatif, walaupun suaranya masih kecil, masih jelek, mungkin nggak apa-apa, kan gitu. Lebih baik itu mereka mengaji di masjid daripada menghabiskan waktunya di tempat-tempat tongkrongan yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau kita melihat surat edaran ini, justru dibatasi kan. Selain dibatasi waktunya, kemudian juga ada kriteria bahwa orangnya harus bagus suaranya dan sebagainya. Nah, ini bagi saya sesuatu yang lucu dan sesuatu yang sebenarnya mencoba untuk mendelegitimasi satu bangunan kultural keagamaan yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia. Nah, sehingga wajar saja kalau memicu kemarahan umat Islam di mana-mana. Ada di Aceh, ada di Riau, dan dimanapun itu. Nah, ini bagi saya kegaduhan yang penting untuk menjadi perhatian rezim hari ini. Ada apa? Di tengah juga menurut saya bahwa polarisasi umat Islam itu kencang sekali. Umat Islam sesama umat Islam diadu, kan gitu ya? Betul nggak? Kita nonton di YouTube, ya kan?
Muslim yang satu kemudian mencoba untuk menjatuhkan Muslim yang lain. Nah, ini kan terjadi. Bagi saya ini adalah polarisasi grand design yang kemudian mencoba untuk melemahkan eksistensi umat Islam yang ada di Indonesia. Dan ini nggak penting-penting banget menurut saya. Nah, kemudian ini ada yang menarik, tadi sudah disinggung oleh Bang Niko ya. Ada 3 pimpinan partai politik besar ya yang menyampaikan di media bahwa mengusulkan tentang penundaan Pilpres atau perpanjangan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang harusnya selesai 2024, atau mungkin tergantung dari kanda lapong ya. Kalau kita mau percepat boleh juga kan gitu ya. Ya. Tapi kalau dipercepat pun juga bisa ya, itu gerakan ekstra konstitusional kan. Tetapi juga kalau berhasil menjadi gerakan yang konstitusional dengan alasan-alasan di mana tadi beberapa indikator kegagalan kepemimpinan Presiden Jokowi selama kurang lebih 7 tahun memimpin negara ini. Tapi kalau kemudian kita ngikut pada konstitusi yang ada, ya dia harusnya selesai pada 2024. Di tengah jadwal pemilihan umum sudah ditetapkan. Lalu ada juga yang bikin kegaduhan dari pimpinan partai politik besar mengatakan bahwa dengan alasan pemulihan ekonomi dan alasan-alasan yang lain maka harus diperpanjang. Yang pertama yang mau saya katakan bahwa dengan perpanjangan atau penundaan itu, maka ini jelas-jelas melanggar konstitusi. Karena di dalam Undang-Undang Dasar negara kita tahun 1945 di pasal ke-7 jelas disebutkan bahwa presiden itu dapat dipilih kembali, ya kan? Dapat dipilih kembali, tapi kemudian hanya dibatasi 2 periode, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kemudian ada yang menyampaikan 3 periode, kemudian ada yang menyampaikan penundaan pemilu, ada yang menyampaikan tentang perpanjangan Pilpres, bagi saya ini adalah satu bentuk provokasi, begitu ya. Satu bentuk provokasi yang mengajak untuk melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional. Nah, sehingga saya tegas mengatakan bahwa justru kalau kemudian ide ini diaminkan oleh Presiden Joko Widodo, maka justru akan memicu gerakan besar, akan memicu perlawanan besar dari rakyat Indonesia, sehingga jatuhnya Joko Widodo itu akan semakin cepat. Ya, silahkan saja memilih, apakah memilih untuk mengaminkan usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu dengan konsekuensi rakyat bergerak dan menjatuhkan presiden, ya kan? Karena dianggap inkonstitusional, atau presiden mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mencoba untuk menjerumuskan saya. Sebagaimana yang pernah dia katakan, siapapun yang meminta saya untuk 3 periode, apapun itu adalah orang-orang yang sebenarnya bermaksud untuk menampar saya dan sebagainya. Nah, sekarang kita uji nih, kita mau lihat nih. Nah, bagi saya bahwa alasan-alasan tentang pemulihan ekonomi dan sebagainya, justru kita melihatnya dari perspektif yang lebih kritis. 2 tahun ya, 2 tahun ini, ya ini sudah 2 tahun. 2 tahun terakhir ini kita negara, pemerintah, rakyat masih diselimuti dengan ketakutan COVID-19. Padahal mestinya sedari awal pemerintah sudah harus bisa menanggulangi itu. Betapa banyak tawaran-tawaran tentang di awal-awal ya, kalau kita mengingat kembali misalnya usulan tentang lockdown
dan sebagainya itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kita mau nagih juga anggaran penanggulangan COVID-19 yang jumlahnya kalau saya tidak salah sampai ribuan ya. Terakhir kan sekitar 700 triliun. Lalu ketika masa PSBB itu naik sampai 1.300-an Bang kalau tidak salah triliun. Nah, itu bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap anggaran itu? Betapa besarnya anggaran yang kemudian telah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi justru kita sekarang masih berkutat dengan Omikron. Pertanyaannya kemudian ini ada yang menarik ini. Jadi statistik COVID-19 itu, persebaran atau penyebaran COVID-19 itu kita selalu melihat mengalami peningkatan kalau dia menjelang hari-hari besar ya, hari-hari besar Islam. Saya memberikan contoh misalnya ketika tahun 2020 di bulan Maret itu COVID-19 pertama kali. Nah, lalu masuk bulan suci Ramadan. Akhirnya kemudian kita tidak melangsungkan ibadah Ramadan dan Idul Fitri sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ketika varian Delta kemarin ya, itu juga menjelang Idul Adha. Kan gitu ya. Akhirnya Idul Adhanya juga tidak dilakukan. Walaupun orang juga tetap berkumpul ya ketika bagi-bagi hewan kurban atau bagi-bagi daging kurban. Kemudian ini lagi Omikron menjelang bulan suci Ramadan. Nah, jadi kita menjadi patut bertanya, apakah ini juga adalah bagian daripada desain untuk melemahkan umat Islam di negeri ini, kan gitu ya. Nah, dan kita juga harus bertanya, setelah Omikron ini apa lagi? Dan sampai kapan kemudian bangsa kita ini seperti ini? Nah, lucunya di tengah tiang lain ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan. Katanya kita nggak punya anggaran, kan gitu ya. Dan memang faktanya negara kita sudah nggak punya anggaran, kan gitu ya. Ini hasil diskusi saya dengan beberapa tokoh atau pakar ekonomi, bahwa memang sejatinya negara kita ini sudah kelimpungan soal anggaran. Lalu di tengah krisis yang mengalami atau yang dialami oleh negara kita, kemudian pemerintahan Joko Widodo mendorong untuk pemindahan ibu kota negara. Pertanyaan seriusnya, anggaran itu dari mana? Rakyat kita banyak yang jatuh miskin, banyak yang di PHK, banyak yang pengangguran, banyak yang putus sekolah, gitu ya. Otomatis dalam perspektif patologi sosial itu juga berimplikasi atau berkaitan dengan tingkat kriminalitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di tengah kelangkaan minyak goreng misalnya, yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Niko sangat baik sekali begitu ya. Justru pemerintah ingin melakukan pemindahan ibu kota negara yang menghabiskan dana ratusan triliun. Pertanyaannya, dana itu dari mana? Kan gitu. Karena negara kita, pemerintah kita sudah nggak punya duit, sudah nggak punya uang. Yang kemudian menanamkan investasinya, menanamkan sahamnya di situ, dan tentu menjadi jebakan juga, menjadi jeratan juga buat pemerintah kita. Namun sayangnya, pemerintah ini dari periode ke periode tidak punya tanggung jawab, hanya meninggalkan hutang. Sekarang hutang luar negeri kita sudah di angka kurang lebih 12.000 triliun secara akumulatif. Hutang negara, kemudian hutang swasta dan hutang BUMN, kurang lebih 12.000 triliun. Begitu ya. Ini ada yang menarik, ada yang bilang, ya memang kita kalau membangun negara nggak bisa nggak menghutang. Tapi kenapa Soekarno pernah mengatakan go to hell with your aid, gitu ya. Pergilah ke neraka dengan hutang-hutangmu. Artinya
artinya Soekarno pada waktu itu sangat cerdas, sudah bisa membaca bahwa cara negara asing atau cara asing untuk menghegemoni, untuk mendeterminasi, untuk menjajah bangsa kita dengan hutang. Hadirlah World Bank, kan gitu ya, IMF dan sebagainya. Nah sekarang ada yang mengatakan bahwa ya kita nggak bisa membangun, kita nggak bisa survive, kita nggak bisa bertahan kalau kita nggak menghutang. Dalam perspektif Islam, hutang negara kita ini riba, kan gitu. Makanya wajar-wajar saja kalau Indonesia ini tidak kunjung menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa? Karena yang dipergunakan, yang dikelola oleh pemerintah untuk menghidupi rakyatnya, untuk mengelola negara itu dari riba. Kenapa riba? Karena hutang itu berbunga, kan gitu. Berapa ratus triliun per tahun yang harus dibayar oleh rakyat ya, oleh rakyat. Ya, bukan Jokowi yang bayar, tapi rakyat. Karena dari pajak dan sebagainya. Hanya untuk membayar bunga hutang itu per tahunnya ratusan triliun. Dan bunga hutang itu namanya berbunga. Orang yang melakukan transaksi riba, baik yang dipinjamkan maupun yang meminjam, itu ya sama-sama mendapatkan dosa. Sehingga jadi Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu di mana posisinya hari ini dalam semangat kita berbangsa dan bernegara? Belum lagi kalau kemudian kita melihat sila yang kedua, kan gitu ya, sila yang ketiga, sila yang keempat, lebih-lebih sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan sosial itu masih jauh. Sebab kenapa? Sebab pemerintah hari ini jelas berada di bawah cengkraman oligarki. Kenapa saya mengatakan oligarki? Terutama oligarki bisnis. Kalau kita kaitkan dengan praktek politik kita, gitu ya, kita kaitkan dengan cara kita menafsirkan demokrasi yang ada di Indonesia, dengan cara elit penguasa, elit pemerintah menerjemahkan dan mengimplementasikan cara berpolitik mereka. Kita sudah tahu kok bahwa untuk menjadi presiden, begitu ya, untuk menjadi presiden itu menghabiskan dana yang tidak sedikit, betul nggak? Iya kan? Menghabiskan dana triliunan untuk menjadi anggota DPR RI, untuk menjadi anggota DPRD provinsi, untuk menjadi anggota DPRD kabupaten kota, untuk menjadi kepala daerah, menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Itu menghabiskan dana yang tidak sedikit. Pertanyaannya, apakah dana itu dari kantong pribadi? Saya kira saya bisa pastikan tidak. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa melihat ya tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola negara yang baik, kalau kemudian proses politiknya sudah dihiasi dengan money politik, dengan keculasan, dengan kecurangan dan sebagainya. Apalagi sekarang kita diperhadapkan dengan ambang batas ya, ambang batas pencalonan yaitu 20% atau yang disebut dengan presidensial threshold 20% itu. Kemarin beberapa anggota DPD RI secara pribadi mengajukan pembatalan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 ya tahun 2017 tentang pemilu, di mana di sana diatur tentang presidensial threshold 20%. Tapi Mahkamah Konstitusi putusannya menolak. Padahal di internal mereka, di Hakim MK sendiri terjadi dissenting opinion. Kan gitu ya? Terjadi 2 orang Hakim MK itu menerima ya. Ya, menerima substansi kan gitu ya. Dan legal standing dari penggugat. Tapi kemudian putusan MK itu mengatakan bahwa tidak punya legal standing. Oke. Kalau kemudian dianggap tidak punya legal standing, sekarang saya mengajak nih melalui forum ini. Kalau dianggap bahwa partai politik yang punya legal standing, maka udah bisa dipastikan bahwa partai-partai kecil itu hanya akan bisa menjadi hanya bisa menjadi juru penggembira saja, kan gitu.
hanya bisa menjadi penggembira. Yang diuntungkan dengan ambang batas 20% ini ya partai besar, PDI Perjuangan misalnya, kan gitu. Sehingga orang-orang yang nanti akan bisa masuk dalam bursa Pilpres ya bisa kita lihat itu saja, kan gitu. Nah, inilah yang menurut saya menyedihkan. Maka saya mengajak kepada partai-partai politik, ketika partai politik ingin benar-benar memantapkan eksistensinya sebagai saluran aspirasi rakyat untuk membawa perubahan Indonesia yang lebih baik, apalagi Indonesia menatap 100 tahun kan, 2045, maka Anda harus berani dong mengajukan pencabutan atau pembatalan presidensial threshold yang 20% itu, supaya tidak menjadi penonton, supaya tidak menjadi penggembira saja, sehingga banyak opsi. Saya yakin kok, kita yakin bahwa masih banyak orang-orang yang punya integritas, masih banyak orang-orang yang punya kejernihan pikiran dan hati, yang punya potensi, yang punya kapasitas untuk bisa memimpin bangsa ini. Tapi karena ada grand design melalui regulasi itu tadi, maka mereka nggak bisa berbuat banyak. Disinilah tugas kita semuanya, disinilah tugas kita mahasiswa, terutama mahasiswa, pelajar, Gen Y, Gen Z, generasi milenial, untuk kita juga harus melek terhadap realitas politik, terhadap dinamika kebangsaan kita hari ini.